Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kalian bisa bertemu dengan saya selaku guru baru di kelas 10. Kelas 10 apa ini? IPS 2 ya. Alhamdulillah saya diamanati oleh kepala sekolah SMA ini untuk mengajar di kelas ini. Nah, ada sebuah pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak kenal maka katanya apa? Taruh nih. Tak sayang. Sayang. Tak kenal maka tak sayang. Oleh karenanya ingin memperkenalkan terlebih dahulu, saya Bapak Lutfi Agustian, yang mana saya diamanati untuk mengajar sejarah ya. Sejarah kelas 10 kelas 10 IPS 2. Nah, seperti yang tadi dikatakan bahwa tak kenal maka tak sayang, maka izin memperkenalkan diri dong dari kalian semua. Dari mana dulu? Dari cewek atau cowok dulu? Cewek. Nanti Pak izin Pak, dari Bapak dulu. Kalau hanya sebatas nama saja. Masih Apa ada pertanyaan yang lain? Alamat rumah Bapak itu sebenarnya jauh dari Turki. Ada yang tahu Turki? Turunan Ridho. Ya, tepatnya di Kecamatan Jatiwaras. Ada yang tahu? Jangan. Selagi jalannya lurus, jangan dulu ke sana. Lulusan mana Pak? Saya dulu pernah kuliah di Universitas Siliwangi. Ada yang mau ke Universitas Siliwangi di sini? Oh, masih di sana ada beberapa jurusan yang mungkin akreditasinya unggul. Seperti halnya jurusan Bapak itu Universitas Pendidikan Sejarah. Nah, kalian kan sekarang masuknya di jurusan IPS ya, di IPS. Nah, alangkah baiknya menurut Bapak untuk nantinya masuk ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu masuk Universitas Siliwangi, mengikuti masuk jalur jurusan pendidikan sejarah. Nah, kan tadi Bapak udah kenalan nih. Nah, sekarang Bapak juga mau tahu nih dari kalian semua apa ya, perkenalan itu lebih dahulu dari kalian semua. Dari mana dulu, Tete? Cowok dulu. Cowok dulu. Oh, silakan dari cowok terlebih dahulu untuk perkenalan mengenai identitas dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Faisal Buha dari alamat Kampung Pasangan. Di mana itu? Dekat Pak. Di Oh. samping Nanti kita sama-sama bukber ya. Masih puasa sekarang? Puasa. Jangan ada yang body, oke? Silakan. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Fadil Penasani Pak, dari Cilohan. Dekat di sana? Dekat, Pak. Sip, mantap. Selanjutnya. Baik, perkenalkan, nama saya Iqbal Muharam dari Cisayong Pak. Cisayong Ya. jauh banget tuh. Dapat Pak? Dekat. Ya. Sini naik apa tadi? Naik motor. Sip. Naik kaki. Silakan ciwi-ciwinya. Isi Pak. Oh, jangan isi. Jangan sekarang. Mungkin banyak. Gak usah perkenalan. Assalamualaikum ya Pak. Silakan. Perkenalkan, nama saya Budi Setia, warganya Gunung ya. Pak. Dekat unsur berarti ya? Oh, nanti bisa langsung dekat unsur. Silakan. Ini Nama saya namanya Setiani. Distiani. Dari mana? Dari mana namanya? Kamu gak yakin ke apa ini? Dekat apa? Iya. Jauh gak dari sini? Enggak. Bisa Jalan kaki dekat ya? bisa aja. Silakan sini, yang paling bongsor. Nama aku Siomi. Aku dari Gunung Rai. Gunung Roy masih dekat ya? Sama? Sama. Oke, alhamdulillah mengenai perkenalan sekilas tadi sudah selesai.
Kita akan bahas mengenai sejarah Hindu Buddha di Indonesia. Oh, Bapak lupa belum di absen ya? Kita absen terlebih dahulu. Oke, bentar. Kelas 10 IPS. Oke. Faisal Nugraha. Hadir Pak. Oh, ini ya tadi. Fadil Alpan. Hadir Pak. Hadir. Terus Iqbal. Hadir Pak. Hadir. Widuri. Hadir Pak. Oke, hadir. Selanjutnya Distiani. Bagus. Yang terakhir Silmi. Hadir Pak. Semua hadir ya? Hadir, Pak. Ya, alhamdulillah. Nah, bisa dilihat rekan-rekan terlebih dahulu ya. Kali ini pada kegiatan kali ini akan kita membahas mengenai sejarah Hindu Buddha di Indonesia. Oke. Ada yang tahu apa itu sejarah? Ada yang tahu sejarah? Oke. Karena kalian mungkin baru kelas 10 ya, jadi belum tahu apa itu sejarah. Tapi ada nggak gambaran mengenai apa itu sejarah? Sebelum nanti dibahas ke Hindu Buddhanya, ada yang tahu sejarah? Kayak mengenai masa lalu Pak. Oke, mengenal masa lalu, Kejadian-kejadian yang ada di masa lampau. Pak. kejadian atau hal-hal yang ada di masa lampau. Ini sepertinya Anda itu tahu, tapi agak tidak tahu. Oh. Malu-malu. Kalau mau kayaknya. Oke. Yang intinya bahwa sejarah itu adalah kejadian apa yang tadi kata saudara Alvan? Mengenai masa lalu Pak. Mengenal masa lalu. Jadi ilmu sejarah itu adalah sesuatu yang kita kenal. Jangan dilupakan karena sesuatu yang kita perjuangkan jangan pernah dilupakan. Oke. Kepada pembahasan lagi kita akan membahas mengenai sejarah Hindu Buddha di Indonesia. Ngantuk ya? Enggak Pak. Oh, ngantuk ya? Bisa tahu SPG? Bisa SPG nggak? Enggak bisa. Oh, coba dulu. Kayaknya ini para teman-temannya udah pada ngantuk nih, baru dimulai juga. Silakan SPG terlebih dahulu, saudara Iqbal. Tapi bukan aja lah, bukan. Yuk. Nah, biar nggak ngantuk ini. Oh, silakan supaya mencairkan suasana. Gimana? Sudah sekali kamu ini. Oh, silakan. Pimpin SPG-nya Pak. Gimana Pak contohnya? Oh, contohnya ada yang bisa bantu saudara Iqbal dari sininya. Silvi mungkin bantu saudara Iqbal untuk S-breaking. Bagus sekali. Bisa. Oh, suruh joget aja. Oh, lagu potong permen angsa biasa. Yang lainnya tepuk tangan saja. Silakan Pak. Silakan. Silakan yang ketiga. Udah semangat lagi? Udah, Pak. Kelihatannya gimana Oke, pada materinya yaitu yang pertama masuknya agama Hindu ke Indonesia. Bisa dilihat ya di PPT yang Bapak buat. Silakan, siapa yang mau membaca? Silvi, oh, silakan dibeli. Oke. Bisa dibaca. Siap. Masuknya agama Hindu. Diperkirakan masuk ke Indonesia sekitar abad keempat Masehi dari India. Kerajaan pertama yang bercorak Hindu adalah Kutai dan Kartanegara. Dengan bukti prasasti yang menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Bagus sekali. Nah, sedikit Bapak jelaskan ya bahwa diperkirakan masuknya agama Hindu ke Indonesia itu abad keempat Masehi dari negara India. Nah, jadi agama Hindu adalah agama yang mungkin asal muasalnya itu dari negara India yang berkembang
dikembangkan oleh beberapa pedagang, atau itu secara perkawinan, atau itu cara mencari ilmu ke India. Ya, nantinya orang-orang Indonesia itu sedikit demi sedikit itu memahami beberapa ajaran daripada agama Hindu itu sendiri. Nah, sehingga berkembanglah pada abad keempat bahwa pada abad keempat itu terbuatlah datangnya sebuah agama yang bernama agama Hindu. Nah, di sana dijelaskan kan masuk ke Indonesia itu pada sekitar abad ke-4 Masehi dari negara India. Lihat di bawahnya, kerajaan pertama yang bercorak Hindu Buddha adalah kerajaan Kutai. Nah, nanti di slide berikutnya Bapak akan jelaskan bahwa kerajaan Kutai itu adalah kerajaan yang bercorak Hindu. Nah, nantinya kalau Bapak buat pertanyaan buat tes atau UAS, apa kerajaan pertama yang bercorak Hindu? Maka kalian akan menjawab kerajaan Kutai. Oke, mantap. Selanjutnya, yang kedua di antara kerajaan yang bercorak Hindu adalah kerajaan Tarumanegara. Nah, ada yang tahu sebelum Bapak jelaskan nih, kerajaan Tarumanegara itu kerajaan yang ada di mana? Ada yang tahu? Enggak. Oh, Kristiani tahu? Belum pernah. Jawa Barat, bagus. Nah, jadi kerajaan setelah Kutai Kertanegara, bahwa ada sebuah kerajaan yang namanya kerajaan Tarumanegara yang masih bercorak agama Hindu yang berada di daerah Jawa Barat dengan bukti prasasti yang menggunakan huruf Palapan dan bahasa Sanskerta. Nah, ada pertanyaan nggak dari sini? Penyebarannya agama Hindu itu bagaimana? Atau siapa yang menyebarkannya? Atau gimana? Ada pertanyaan? Apa cukup? Cukup. Ini ya beberapa kerajaan yang Bapak cantumkan di PT mengenai beberapa kerajaan Hindu yang ada di Indonesia. Oke, kita pahami semuanya. Oke. Selanjutnya, tuh agak halus ya. Soalnya bulan puasa ini sangat berat untuk mengajar sejarah. Selanjutnya, agama Buddha. Nah, masuknya agama Buddha. Nah, siapa yang mau membaca? Tadi cewek, sekarang cowok nih. Siapa nih? Apaan? Mau apa? Silakan. Silakan. Silakan baca. Masuknya agama Buddha. Jadi masuk sekitar abad ke-5 Masehi. Diduga dibawa oleh pengelana Tiongkok Persia. Kerajaan Buddha pertama yang signifikan adalah Sriwijaya. Oke. Nah, tadi dibacakan oleh saudara Fadil bahwa yang PPT yang Bapak buat itu hanya sekilas ya. Nah, oleh karenanya agama Buddha masuk ke Indonesia itu abad ke-5 Masehi. Berarti ini mah lebih muda daripada agama Hindu. Yang dibawa oleh salah satu pengelana dari Tiongkok, yaitu apa? Tadi bacanya apa itu? Saudara apa? Pak Hasim. Pak. Wah, bagus. Jadi gimana bacanya? Yang benar. Ada yang bisa mengatakannya enggak? Membacanya gimana? Faisal gimana? Pak Hussein. Sini. Biduri gimana? Pak Sim. Pak Sim ya. Pak Sem ya. Gitulah. Nah, nanti bisa dicari tahu oleh kalian semua, saya pernah juga bagaimana cara pengamalan di dalamnya. Nah, kerajaan Buddha pertama yang ada di Indonesia yang mungkin sangat familiar oleh kita dengar yaitu kerajaan Sriwijaya yang berkuasanya itu dari 600 Masehi sampai 1377 Masehi. Sangat lama sekali. Nah, mengenai kerajaan Sriwijaya nih, ada yang tahu nih di mana itu? Kerajaan Sriwijaya, ada yang tahu di mana? Lokasinya? Di mana? Ada yang tahu kan sering kita dengar kalau di sepak bola Sriwijaya itu di mana itu? Cowok nih biasanya, tahu gak? Sumatera. Sumatera. Contoh tempatnya di mana? Sriwijaya. Iya. Pintar kali ya. Maksudnya daerahnya daerah itu. Kurang tahu Pak. Oh, kalau ini di sini kan
Persib semua. Persib. Kalau Persib kan Persib Bandung. Ya. Kalau ini Sriwijaya FC itu di mana? Nggak tahu Pak. Palembang ya. Oh, Oke. iya. Jadinya di Palembang. Nah, nanti kita kalau punya uang dan juga ada pilih kita sama-sama ke Palembang. Oke. Oke. Nah, di Palembang kan ada monumen yang ikonik tuh. Ada apa tuh? Jembatan. Nah, jembatan yang berwarna Merah. disebut jembatan Merah. Bapak itu sering sekali kalau di muka-muka beranda TikTok nih suka ada EPP yang begitu. Oh, selanjutnya ya. Setelah kita ini terlalu jauh. Oke, teori masuknya agama Hindu Buddha. Oke, tadi kan sudah dijelaskan masuknya bagaimana. Nah, berarti ada sebuah timbul pertanyaan, teorinya bagaimana masuknya itu? Apakah itu menggunakan teori Waisak, teori Brahmana, atau teori yang lain? Ada yang mau membaca? Silakan. Siapa? Cewek atau cowok nih? Cewek. Silakan. Kristiani mau membaca? Boleh, nanti bisa nama di lain. Ya, jadi untuk semuanya kalau nanti tadi Bapak nyuruh apa itu harus bisa ya, semangat karena itu sangat mempengaruhi kepada nilai kalian. Oke, nanti bisa peringkat 1, 2, 3 sampai 6 bisa kelihatan dari harapan, dari nilai UTS dan UAS-nya. Oke. Ya. Supaya kalian nantinya bisa masuk ke Universitas Siliwangi. Selanjutnya, silakan Kristiani. Teori masuknya agama Hindu Buddha. Yang pertama, teori Waisak, penyebaran oleh kerajaan India berasal Waisa yang menyekap dan menikah dengan wanita lokal. Yang kedua, teori Brahmana, yaitu kaum Brahmana yang diundang oleh kepala suku untuk mengajarkan agama Hindu. Yang ketiga, teori Ksatria, yaitu golongan Ksatria juga berperan dalam penyebaran agama dan kebudayaan Hindu Buddha. Yang terakhir, yang keempat, yaitu teori arus balik, masyarakat Nusantara belajar langsung di India dan kembali untuk menyebarkan ajaran tersebut. Bagus sekali, tepuk tangan untuk Kristiani. Oke. Nah, nanti untuk mengenai teori-teori ini nanti Bapak akan buat tiga kelompok lah. 3 kelompok. Nanti yang satu kelompoknya akan membahas satu teori masuk agama Hindu Buddha. Siap? Berarti ini kan 6 orang, nanti 2 orang. Oke. Nah, yang pertama saya akan jelaskan terlebih dahulu. Yang kedua, ketiga, keempat nanti kalian menjelaskan di minggu besok. Oke? Ya. Yang pertama yaitu teori Waisak. Tadi sudah dibacakan oleh saudari Kristiani, yaitu teori yang menyebarkan ya oleh pedagang India berkasta Waisak yang menetap dan menikah dengan wanita lokal pribumi Indonesia. Maksudnya yaitu teori ini yaitu disebarkan oleh para pedagang asal India, asal Gujarat yang ada di daerah Arab, yang ada di daerah India, yang mana dagang itu langsung ke Indonesia, ke Nusantara dan menikah dengan warga lokal wanita pribumi Indonesia. Nah, itulah jelas ya. Nah, untuk teori Brahma, teori Ksatria, dan teori arus balik nanti Bapak akan buat kelompoknya siapa aja untuk dipresentasikan minggu depan. Nanti kalian harus buat PPT-nya, oke? Presentasi di depan seperti nanti dijelaskan lah teori-teorinya, oke? Oke, selanjutnya itu mengenai peninggalan sejarah. Nah, ya, dapat lagi ya? Oke, sedikit lagi. Oke, selanjutnya peninggalan sejarah di zaman Hindu Buddha. Prasasti dari kerajaan seperti Tarumanegara dan kita yang memberikan bukti keberadaan agama Hindu dan Buddha itu sendiri. Nah, pasti yang sering kita kebayang bahwa kalau mengenai peninggalan sejarah itu pasti identik dengan apa? Candi. Terus apa lagi? Apa? Oke, dari sini kita bisa menjawab semuanya. Peninggalan yang identik mungkin di kehidupan kita kalau mau berbicara peninggalan sejarah itu diantaranya apa? Saudara bisa?
Prasasti. Bagus. Nah, lihat nih Bang. Salah satunya itu prasasti. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, mengenai tadi dijelaskan mengenai candi. Apakah di sini ada yang pernah ke candi? Benar. Kemana? Ke candi mana aja nih? Berapa tuh? Hah? Borobudur. Kelas berapa dulu? Kelas 8 SMP. Mantap. Ada yang lain? Candi mana aja? Prambanan. Oke. Nanti kalau kalian masuk ke Unsil ya, ke Universitas Siliwangi, masuk pendidikan sejarah, nanti ada kegiatan namanya itu KKR ya, kuliah kerja lapangan. Nanti di sana kalian ke situs-situs ataupun peninggalan kerajaan-kerajaan Hindu Buddha, seperti ke situs apa ya, ke situs Satu Bokong, ke candi-candi lah seperti Candi Prambanan, Candi Borobudur, Cangkuang, sebagainya. Rencananya banyak lah ya nanti kalau kalian masuk ke pendidikan sejarah Universitas Siliwangi. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Oke, silakan Pesa. Kan tadi disebutkan nama Bapak itu bahwa peninggalan sejarah yang datang ke Indonesia itu berupa ada yang prasasti, ada yang candi. Ya, nah itu bisa kita lihat bahwa itu agama peninggalan agama Hindu atau Buddha. Oke, pertanyaan dari Faisal bagus sekali tadi. Yang membedakan peninggalan Hindu Buddha itu bagaimana ya tadi? Nah, sebenarnya gampang sekali sih untuk menjawab atau mengetahuinya. Itu dibedakan dari segi arsitekturnya. Contoh, peninggalan Candi Borobudur itu agama apa? Ada yang tahu? Buddha. Hah? Buddha kan? Buddha. Kan Candi Prambanan itu Hindu. Beda kan? Dari segi arsitekturnya, kalau Buddha itu lebih ke lebar, jadi lebih luas. Kalau Hindu itu lebih ke, kalau bahasa Sunda namanya kos, lebih lancip ke atas. Oke. Dan juga bisa dibedakan dalam segi manfaat. Dari kan manfaat untuk keagamaan Hindu apa, manfaat untuk keagamaan Hindu Buddha apa. Nah, mungkin seperti itu, saudara Faisal. Nantilah bisa ditanyakan sambil diskusi di luar kelas. Karena bentar lagi habis nih jam Bapak. Apa ada yang ditanyakan lagi nih? Cukup. Nah, mengenai tugas ya, nanti Bapak akan share ke grup kelas. Apa udah buat grup kelasnya? Nanti saya kirim aja ke siapa KM-nya? Faisal ya, nanti ke Faisal dikirim mengenai tugas atau PR ya, PR daripada kelas 10 IPS ini. Mungkin, ini ada kesimpulan nih dari Bapak. Silakan baca dulu kesimpulannya bareng-bareng ya. Siap. Oke, bareng-bareng semuanya baca. Sudah tidak. Kesimpulan. Sejarah Hindu Buddha di Indonesia menunjukkan perjalanan panjang yang dimulai dari kedatangan pedagang dan pembawa agama dari India hingga terbentuknya kerajaan besar yang mempengaruhi budaya dan sistem pemerintahan di Nusantara. Peninggalan sejarah yang ada kemudian menjadi saksi bisu dari pengaruh signifikan kedua agama ini dalam perkembangan masyarakat Indonesia. Alhamdulillahirobbilalamin. Sebelum ditutup, kita tadi udah diawali doa, kita juga ditutup oleh doa kembali juga. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan pembacaan kepala tulis bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai bertemu di minggu depan. Jangan lupa tugasnya, oke? Siap. Oke, Bapak duluan ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk, bareng-bareng. Mana kita